Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran yang telah sampai pada ayat ke-15 dari surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada suatu waktu orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang hukum rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada mereka, siapakah di antara kamu yang paling alim? Mereka menunjuk Ibnu Surya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW meminta kepada Ibnu Surya agar menjawab pertanyaan mereka itu dengan sebaik-baiknya dan dengan jawaban yang jujur. Ketika menyampaikan perintah itu, Rasulullah SAW bersumpah kepada Tuhan yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang telah memuliakan Gunung Sur dan menetapkan beberapa perjanjian, yaitu 10 perjanjian yang telah mereka terima dan menggembarkan mereka. Ibnu Surya berkata, ketika kaum kami banyak yang meninggal karena mendapat hukum rajam, maka kami menetapkan hukuman berzina didera 100 kali dan dicukur kepalanya. Oleh sebab itu hukum rajam tidak berjalan di kalangan orang-orang Yahudi. Peristiwa ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-15 dan 16 surat Al-Maidah sebagai peringatan bagi mereka yang telah melupakan dan melalaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah. Selanjutnya ayat ke-17 dan 18 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryama qul fama yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masiha ibna maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yahluku ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya sampai akhir ayat 18. Artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu?
beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Sebab turunnya dua ayat ini adalah orang-orang Nasrani mempunyai kepercayaan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Mereka berbangga hati dan sombong terhadap Rasulullah SAW atas anggapan mereka tersebut. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-17 surat Al-Maidah sebagai bantahan dan tantangan terhadap kepercayaan mereka tersebut. Ditegaskan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, bukan seperti apa yang mereka katakan. Dengan diturunkannya ayat ini berarti Rasulullah SAW mempunyai hujah yang lebih kuat untuk mengalahkan anggapan orang-orang Nasrani tersebut. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas bin Malik. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Nu'man bin Qusay, Bahar bin Umar, dan Syashi bin Adi datang mengadakan pembicaraan dengan Rasulullah SAW. Mereka datang dari golongan pembesar kaum Yahudi. Dalam dialog tersebut, Rasulullah SAW sempat menyampaikan kepada mereka himbauan dan ajakan untuk kembali kepada jalan Allah dan mengingat beratnya siksaan Allah. Mereka menjawab ajakan Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak akan merasa takut dengan apa yang kamu kemukakan itu. Sebab demi Allah, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Sebenarnya kata-kata seperti itu biasa diucapkan oleh orang-orang Nasrani. Peristiwa itu telah melatar belakangi turunnya ayat ke-18 yang dengan tegas memberikan peringatan terhadap mereka, yaitu dengan mengingatkan peristiwa siksaan yang telah ditimpakan kepada nenek moyang mereka. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-19 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin faqad ja'akum basyirun wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah SAW mengadakan dakwah kepada orang-orang Yahudi agar mereka memeluk agama Islam. Tetapi mereka menolak ajakan Rasulullah SAW. Dalam kesempatan itu Mu'ad bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah dari kalangan sahabat Ansor berkata kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah
Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah seorang utusan Allah. Sebab kamu pada zaman dahulu pernah menerangkan tentang sifat-sifat beliau sebelum diutus menjadi seorang utusan. Dan sifat-sifat itu pun kini cocok dengan apa yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Rafi bin Huraimalah dan Wahab bin Yahuza berkata, kami tidak pernah menerangkan seperti apa yang kamu kemukakan itu. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Nabi Musa dan tidak lagi mengutus seorang utusan pun yang bertugas untuk memberi kabar gembira dan peringatan sesudah Musa. Sehubungan dengan jawaban orang-orang Yahudi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-19 sebagai ketegasan terhadap mereka dan memberikan teguran terhadap mereka yang tidak mengakui adanya Rasul terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan memungkiri ayat-ayat yang dibawa olehnya. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-33 Surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi zalika lahum jiza'um fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang tobat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya dua ayat ini adalah Abdul Malik bin Marwan telah menulis pucuk surat kepada Anas bin Malik yang menanyakan tentang latar belakang diturunkannya ayat ke-33 dan 34 surat Al-Maidah ini. Anas bin Malik menjawab surat itu dengan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Bani Urainah yang murtad dari agama Islam dan telah melakukan pembunuhan terhadap penggembala unta dan membawa lari unta-unta yang digembalakannya. Tujuan diturunkannya ayat ini sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu dengan mengadakan pembunuhan atau mengganggu ketentraman dan kemaslahatan umum, kecuali mereka yang bertobat. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Yazid bin Abi Hubaib. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu orang-orang dari Bani Urainah datang ke Madinah. Rasulullah SAW mengirim unta-unta zakat kepada mereka agar diminum air susunya dan dipelihara dengan baik. Kemudian setelah beberapa saat mereka murtad dari agama Islam, dan penggembala unta itu ramai-ramai mereka bunuh serta untanya mereka miliki. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menangkap mereka. Setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dipaku dan ditaruh di tempat panas. Hukuman yang seperti ini mengakibatkan mereka mati kehausan dan kesakitan. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-33 dan 34
sebagai ketegasan tentang balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan membuat kerusakan di permukaan bumi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Anas bin Malik. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu 4 kelompok orang dari Bani Urainah dan 3 kelompok dari Bani Uqlin mengadakan pembunuhan terhadap pengembala unta, yang kemudian unta-unta itu mereka miliki dengan cara jalin. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menangkap mereka. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicukil, dijemur di tempat yang panas sambil dilempari batu. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-33 dan 34 sebagai ketegasan hukuman bagi mereka yang mengadakan perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan kejahatan di permukaan bumi. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ali bin Sahal dari Walid dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik. Selanjutnya ayat ke-38 sampai dengan ayat 40 surat Al-Maidah. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat kala minallahi wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi yu'azibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab turunnya 3 ayat ini adalah pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan melakukan pencurian. Kemudian perempuan itu dipotong tangannya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-38 ini. Pada suatu waktu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah tobatku masih diterima wahai Rasulullah? Sehubungan dengan pertanyaan perempuan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-39 yang dengan tegas memberikan keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menerima tobat seseorang yang telah melakukan kejahatan, asalkan dia bersedia untuk memperbaiki diri, mengganti perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain dari Abdullah bin Amrin. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu ada seorang perempuan mencuri perhiasan dan tertangkap basah. Kemudian orang-orang yang menangkap itu mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, perempuan ini telah melakukan pencurian. Rasulullah SAW bersabda, potonglah tangan kanannya. Perempuan itu berkata, adakah aku boleh bertobat? Jawab Rasulullah SAW, kamu pada hari ini terlepas dari kejelekan sebagaimana kamu lahir dari kandungan ibumu. Diampuni seluruh dosanya. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-39 surat Al-Maidah sebagai ketegasan
bahwa dia selalu menerima tobat orang yang melakukan kejahatan asalkan bersedia untuk memperbaiki perbuatannya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Abu Quraib, dari Musa bin Daud, dari Ibnu Hayyah, dari Hayyin bin Abdillah, dari Abi Abdirrahman, dari Abdillah bin Amrin. Dalam riwayat lainnya dijelaskan juga bahwa pada suatu waktu ada seorang perempuan Makhzumiyah melakukan pencurian dan tertangkap. Oleh penduduk kampung itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Seraya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, perempuan ini telah melakukan pencurian." Keluarga perempuan itu berkata, "Kami bersedia untuk membayar fidyah atau tebusan." Rasulullah SAW bersabda, "Potonglah tangannya." Keluarga perempuan itu berkata lagi, "Kami bersedia membayar tebusan 500 dinar." Rasulullah SAW bersabda, "Potonglah tangannya." Perempuan itu pun dipotong tangan kanannya. Setelah itu dia berkata, "Adakah tobatku masih diterima, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Diterima. Pada hari ini kamu kembali suci dari dosa sebagaimana kesucianmu di kala lahir dari kandungan ibumu." Peristiwa ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-39 sampai dengan 40 sebagai ketegasan bahwa Allah selalu menerima tobat orang-orang yang telah melakukan kejahatan dengan syarat mau memperbaiki diri. Hadis riwayat Ahmad dari Hasan dari Ibnu Hayyah, dari Hayyin bin Abdillah, dari Abi Abdirrahman, dari Abdillah bin Amrin. Selanjutnya ayat ke-41 sampai dengan 45 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadzibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi yaquluna in utitum hada fakhudhu wa in lam tu'tuhu fa'adharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim, dan seterusnya sampai dengan akhir ayat 45 yang artinya, hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan Taurat dari tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah diubah-ubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.
Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-41 sehubungan dengan dua golongan orang-orang Yahudi, yang salah satu di antara mereka melakukan kezaliman terhadap golongan yang lain. Mereka menjatuhkan hukuman yang tidak sama dan tidak seimbang. Di zaman jahiliyah, orang-orang Yahudi menerapkan hukum apabila orang kaya membunuh orang miskin, cukup membayar denda sebesar 50 wasak. Sebaliknya, kalau si miskin membunuh si kaya, wajib membayar 2 kali lipat, yaitu 100 wasak. Ketetapan hukum seperti ini berjalan sampai dengan Muhammad bin Abdullah diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang miskin terhadap orang kaya. Oleh sebab itu, si miskin dituntut agar membayar denda 100 wasak. Si miskin berkata, apakah mungkin terjadi dalam dua negeri yang penduduknya satu agama, satu keturunan, satu negara dalam membayar tebusan berbeda? Yang satu harus membayar 50 wasak dan yang lain harus membayar 100 wasak. Kami bayar tebusan itu saat ini dengan penuh kedongkolan hati, karena kami hanya merasa takut adanya perpecahan di kalangan kita. Sekiranya dakwah Muhammad SAW sampai kepada kami, maka tidak akan lagi membayar tebusan yang seperti itu. Kami tidak akan mentaati lagi peraturan yang memenangkan orang-orang kaya ini. Peristiwa ini hampir saja memancing pertempuran antara orang kaya dengan orang miskin. Oleh sebab itu mereka bersepakat untuk mengangkat Rasulullah SAW sebagai penengah dalam masalah ini. Untuk itu mereka mengutus beberapa orang munafik untuk mengetahui dan mendalami pendapat Rasulullah SAW tentang masalah mereka itu. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-41 sebagai peringatan bagi Rasulullah SAW agar tidak usah berpusing-pusing memikirkan masalah mereka. Masalah yang mereka kemukakan itu tidak perlu disedihkan dan dipikirkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki dari Bani Padak telah melakukan perzinahan. Orang-orang Padak menulis surat kepada pembesar orang-orang Yahudi di Madinah untuk meminta penjelasan hukum tentang orang yang melakukan perzinahan kepada Rasulullah SAW. Apabila Muhammad memutuskan hukum untuk dijilid atau dipukuli, maka akan diterima ketentuan itu. Tetapi kalau memerintahkan untuk dirajam, maka tidak perlu diterima ketentuan tersebut. Orang-orang Yahudi Madinah mengajukan pertanyaan tersebut kepada Rasulullah SAW,
dan beliau memberi jawaban agar dirajam, sehingga orang-orang Yahudi itu tidak bisa menerima keputusan Rasulullah SAW. Peristiwa itu telah melatar belakangi turunnya ayat ke-42 surat Al-Maidah yang dengan tegas memerintahkan agar hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala ditegakkan sebagaimana mestinya, yang pelaksanaannya harus penuh keadilan dan kebijaksanaan. Hadis riwayat Humaidi dalam kitab Musnadnya dari Jabir bin Abdillah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan pula bahwa pada suatu ketika terjadi perzinahan antara seorang perempuan Yahudi dan seorang lelaki Yahudi. Sedangkan di kalangan orang-orang Yahudi telah mengadakan penggantian hukum Allah dengan hukum yang mereka buat sendiri. Mereka menggantikan hukum rajam dengan dipukul dan dijemur terhadap pelaku zina muhsan, orang yang sudah nikah secara sah yang melakukan perzinahan. Hukum ini berjalan sampai dengan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada suatu waktu mereka mengirimkan utusan untuk meminta fatwa kepada beliau. Apabila Rasulullah SAW memberi hukum jilid atau dipukul dan dijemur, maka ketentuan itu mereka pergunakan sebagai hujah dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Tetapi kalau menerapkan hukum rajam maka tidak perlu diikuti. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-41 surat Al-Maidah agar waspada dan hati-hati dalam menghadapi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Dalam riwayat lainnya dijelaskan juga pada suatu waktu orang-orang Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan bahwa di kalangan mereka ada seorang lelaki dan perempuan melakukan perzinahan. Mereka meminta fatwa kepada beliau tentang hukum pelaku perzinahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, "Adakah kamu tidak menemukan hukum rajam di dalam kitab Taurat?" Mereka menjawab, "Di dalam kitab Taurat diterangkan tentang hukum jilid atau pukul dan dibuat malu di muka umum." Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata, "Kamu berbuat bohong dan dusta. Di dalam kitab Taurat terdapat hukum rajam. Ambillah kitab Taurat dan bacalah di hadapanku." Ketika mereka membaca kitab Taurat, ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas ayat rajam sehingga tidak terbaca. Mereka membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu Abdullah bin Salam berkata, "Bukalah tanganmu, angkat tinggi-tinggi." Kemudian orang itu mengangkat tangannya dan di sana didapati ayat rajam. Kemudian mereka berkata, "Benar wahai Muhammad, di dalam kitab Taurat terdapat ayat rajam." Rasulullah SAW segera memerintahkan kepada mereka untuk melakukan rajam terhadap pelaku perzinahan tersebut. Dan perintah itu pun mereka laksanakan dengan baik. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 41 sampai dengan 44 surat Al-Maidah sebagai ketegasan hukum bahwa barang siapa menegakkan hukum dengan hukum selain dari Allah berarti telah melakukan kekufuran. Di samping itu dalam menegakkan hukum harus seadil-adilnya dan penuh bijaksana serta menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Demikianlah beberapa ayat yang bisa kita bahas